Orang mukmin itu kalau dia melakukan satu dosa, dia anggap seperti sebuah gunung yang besar di pundaknya. Ketakutannya luar biasa. Tadi tersentuh perempuan bukan mahram, sampai kadang-kadang merinding rasanya karena melakukan kesalahan itu. Ya, mungkin seorang muslim kalau iman sudah tanam dalam hatinya, terbuka sedikit hijabnya, takutnya luar biasa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat speaker motivasi dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk mengambil inti dari video yang akan disampaikan oleh guru besar kita. Penasaran seperti apa videonya? Yuk mari kita simak bersama-sama. Ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama kalau hati seseorang itu keras. Yang paling mendasar adalah malasnya beribadah dan selalu menganggap remeh kemaksiatan yang dilakukan. Kalau dua hal ini bersatu dalam jiwa kita dan antum merasakan, berarti sudah ada penyakit kerasnya hati. Selalu malas, mau bangun sholat malam malas, mau baca Quran malas, datang majelis ilmu malas, semuanya malas. Kemudian menganggap remeh, kan cuma dosa ini, kan cuma ketinggalan satu rakaat, bermula dari hal yang kecil, kan cuma masbuk, nanti aja sholatnya, kan cuma pegang, kan cuma cium, dan seterusnya. Jadi dia selalu menganggap remeh. Kalau ini ada, berarti sudah bermula hati antum keras. Ini berbahaya. Dan kita tahu teman-teman, kalau ada sesuatu yang membahayakan kita, misal kita jalan di sebuah jalan yang licin, tugas kita kalau mau selamat berhenti dan jalan pelan-pelan. Jangan malah kita ugal-ugalan sehingga makin parah, jatuh, bocor kepalanya, segala macam. Jadi kalau kita sudah terlanjur dalam hal-hal seperti ini, seperti kita ada di becek, kita harus keluar dari situ. Jangan dibiarkan, ya. Dan ini umum, ini awal tanda-tanda futur orang jauh dari agama, mulai malas. Dan harus kita mujahadah. Pada saat itu mujahadah. Kata Nabi SAW, jiwa itu, iman itu bisa naik dan turun, gitu kan? Tapi pada saat seseorang, jiwa itu dan iman itu bisa naik dan turun. Dan pada saat seseorang itu lagi turun, kemudian dia berada di atas agama Allah, beruntunglah dia. Artinya jangan justru merasa lemah imannya, sekarang malah sudah sekalian deh jalan kepada kemaksiatan. Ini nggak boleh. Jangan teman-teman sekalian. Jangan campur aduk antara susu dengan racun, tidak bisa. Pergi pengajian tapi pacaran. Taklimnya benar, pacarannya nggak boleh, gitu. Nikah dulu. Karena itu berbahaya. Antum mencampur baur antara amal soleh dengan maksiat ini, dan penganggap remehan terhadap perbuatan tersebut. Nggak apa-apa, saya kan tidak buat apa-apa. Duduk berdua aja di motor atau di mobil sudah haram, bukan mahram. Bagaimana antum nodain amal soleh antum itu? Gitu kan? Jangan dibuka itu. Dan ingat teman-teman, saya cuma bisa bicara seperti ini. Yang rasain antum, harus antum yang bergerak untuk mengubah itu. Kapan kita bergerak untuk mengubah itu tanpa membutuhkan orang lain yang mendongkrak kita, maka setiap saat kita bisa kembali kepada keimanan. Tapi kalau selalu berharap, nantilah kalau dulu di majelis ilmu baru saya rasa iman saya bertambah. Berarti kalau di luar majelis ilmu, gimana? Satu waktu ada di mana antum sendirian. Ada saatnya saya berapa kali safar sendirian. Banyak hal-hal yang kita hadapi, tapi karena kita sudah membiasakan diri. Saya kemarin datang di Eropa, negara yang sangat terbuka, tapi saya hanya biasa saja, tidak ada sesuatu yang jadi beban. Karena bagi saya itu adalah hal yang salah dan saya tidak akan ikuti dan seterusnya. Terbentengi karena kita selalu membuat diri kita terlatih membiasakan diri dalam ketaatan itu dimanapun kita berada. Ada orang lihat, tidak ada orang lihat, tetap aja sholat malam, tetap aja puasa, tetap aja sedekah, tetap aja semuanya, sehingga kita kuat. Yang kedua teman-teman, yang berbahaya ini adalah tidak lagi tersentuh dan merasa bersalah dengan melihat fenomena alam, musibah, fenomena alam, banjir, longsor, ya, atau apalah ya, yang seperti itu. Itu menandakan hatinya sudah mulai keras. Karena semestinya kalau kita melihat satu masalah musibah datang di depan mata kita, seharusnya kita lunak. Sadar, kalau kita lagi jalan berdua sama teman, naik mobil, tabrakan, dia mati, kita selamat. Semestinya yang kita lakukan adalah, oh
ini peringatan dari Allah. Dia sekarang yang ditabrak, saya bisa ditabrak juga malam ini atau besok, kan begitu. Tapi ada orang tidak, karena hatinya keras, oh dia selamat. Bahkan dia mungkin bisa melampiaskan syahwat pada temannya. Dia lihat temannya mati, diambil handphonenya, diambil jam tangannya, diambil segala macam. Dan itu statement Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang jalan, ya. Kemudian salah satunya ada dua riwayat. Yang pertama Allah kutuk, ya. Yang satu mengatakan Allah tenggelamkan dalam bumi temannya. Itu tidak membuat dia melunak, tapi malah dia, ya tetap, riwayat yang pertama dia tetap melampiaskan syahwatnya. Yang tadinya dia sama temannya sama-sama mau ke tempat maksiat, tetap dia pergi berzina, tetap dia pergi mencuri walaupun temannya sudah mati tadi di perjalanan. Kan banyak begitu, ada pencuri, perampok, kena tembak temannya, lari, dia merampok lagi nanti. Dia bukan jadikan pelajaran. Kebetulan Allah selamatkan dia supaya dia tobat, Allah berikan kesempatan, gitu kan. Tapi ada orang begitu, subhanallah. Itu Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Tidakkah mereka orang-orang itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dalam setahun? Ada saja Allah datangkan penyakit, Allah datangkan gangguan, segala macam ini sebagai peringatan. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Ya. Ini berarti tanda-tanda yang kedua. Tanda-tanda yang ketiga, tidak tersentuhnya dengan membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran, ya, itu semestinya menambah iman seseorang. Jadi kalau antum baca 2-3 ayat sahabat Nabi itu ridwanullahi alaihim, kalau mereka ketemu, mereka selalu berkata begini, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Minimal sekali para sahabat itu, kalau mereka buru-buru, mereka saling membaca surah Al-Asr. Bertemu lalu pisah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu selama di dunia ini banyak manusia yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkan agar sabar dalam ketaatan. Baru mereka bubar. Itu minimal. Tapi kalau ada orang dengarkan ayat Quran sama sekali tidak tersentuh hatinya, gak ada maknanya, dia sholat pun tidak tersentuh, ini tanda-tanda kerasnya hati. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah, baik namanya Allah atau baca ayat-ayat Al-Quran, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ini firman Allah, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Maknanya mereka tidak pernah takut, tidak pernah bergantung, tidak pernah khawatir apapun waswas syaitan, dia bertawakal kepada Allah. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat, bertambahnya cinta terhadap dunia yang berlebihan. Dia tidak memahami kalau dunia ini adalah sebentar. Renungi sabda Nabi SAW. Dan beliau bersabda, perumpamaan dunia ini adalah seperti makanan manusia. Bagaimanapun dia membubuhi dan menggaraminya, bagaimanapun dia menggarami dan membubuhinya, lihat kemana akhir jalur makanan itu. Maksudnya kotoran. Juga sahabat Nabi pernah ditanya oleh Nabi SAW. Nabi SAW tanya, wahai Dahak, apa makanan dan minumanmu? Kebetulan Dahak ini orang kaya. Kata beliau, al-laham wal-laban ya Rasulullah. Saya selalu makan daging dan minum susu. Umumnya orang sudah tahu makan daging, minum susu ini adalah makanan orang yang dianggap punya duit, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kemudian kemana? Thumma ila madza yasir? Kemana nanti setelah itu? Maka sahabat Dahak ini dengan sopan mengatakan, ila makat alimta ya Rasulullah, kepada sesuatu yang anda sudah tahu ya Rasulullah. Beliau tidak bilang kotoran sebagai kata santun. Anda sudah tahu ya Rasulullah, jadi apa? Maksudnya jadi tinja, yang makanan yang minumannya jadi air seni, dibuang semuanya.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan dunia kalian seperti kotoran itu. Artinya teman-teman sekalian, orang yang sudah lunak hatinya beriman kepada Allah, apapun yang luput darinya di muka bumi ini kecil bagi dia. Mau orang yang dia cintai meninggal, mau hartanya hilang, cobaan apapun dia terima. Dia yakin semua itu di belakangnya ada hikmah yang Allah inginkan. Gitu kan? Sebagian salafus soleh teman-teman, kalau berjalan waktu cukup lama dan mereka merasa tidak ada cobaan, mereka malah beristighfar kepada Allah. Karena mereka merasa dengan cobaan bisa memangkas umurnya, ya, untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dunia berlebihan ini akan mematikan hati tentunya, ya. Akhirnya sikut sana sikut sini, riba, ghibah, apalah, gunjing, semua menjatuhkan. Ini penyakit-penyakit hati semua justru karena dunia ini. Muncul semua itu kan. Kenapa orang ghibah, gunjing orang lain? Kenapa orang fitnah? Kenapa ada manipulasi? Kenapa ada kezaliman? Dunia, urusannya dunia. Padahal dunia ini, kata Nabi SAW, siapa yang akhirat targetnya, siapa yang dunia targetnya, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Dan tidak akan datang untuk dia dari dunia ini kecuali yang sudah Allah catatkan. Dan siapa yang akhirat targetnya, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Lalu akan datang kepada dunia ini dalam keadaan terhina. Coba praktikkan resep sederhana ini teman-teman. Target antum akhirat, dunia ini urusan belakang. Walaupun antum lagi meeting mahal, maksudnya ada proyek yang besar, azan, sholat, akhirat. Gak ada urusannya sama dunia, tinggalkan semua. Haram tinggalkan, walaupun apapun konsekuensinya. Mau syahwat kita lagi memuncak dengan seorang wanita, seorang laki-laki, mau kita lagi depan mata dapat keuntungan besar, mau disogok kita dapat besar, tapi haram, tinggalkan semua. Di situ baru antum akan muncul perasaan dahulukan akhirat dari dunia itu. Kemudian yang kelima, salah satu tanda kerasnya hati, munculnya seringkali kesedihan yang mendalam, gundah. Sedikit-sedikit masalah, sumpek. Ada masalah kecil, sumpek. Orang beriman teman-teman yang hatinya lunak, biar masalah besar kecil di matanya. Itu sesuatu yang besar bagi dia. Karena dunia ini semua dia akan tinggalkan. Tapi orang subhanallah yang hatinya keras, penuh dengan kemaksiatan, kita akan temukan orang ini sepanjang hidupnya penuh dengan kesedihan. Masalah terus. Kadang-kadang masalah kecil, mungkin hanya karena terlambat makan, sudah ribut, sudah seperti masalah yang besar. Padahal dia bisa makan. Kadang-kadang hanya karena perkataan kecil orang difikirin sampai kayak masalah itu sudah terlalu besar, padahal tidak ada masalah. Orang beriman seberat apapun cobaannya bagi dia kecil. Dia tahu qul lan yusibana illa ma kataballahu lana dalam ayat. Orang beriman selalu mengatakan, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, katakan hai Muhammad, ajarkan kepada mereka, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali yang sudah Allah catatkan bagi kami. Maka bagi mereka penerimaan saja. Pasti di belakang itu semua ada hikmah. Jadi rasa sedih yang mendalam, ya, gundah, gelisah, semua itu akan ada dengan orang yang hatinya keras. Tapi kalau orang beriman dia akan tenang. Yang keenam, bertambah dan meningkatnya kemaksiatannya. Jadi kita akan temukan orang-orang yang hatinya keras itu justru selalu programnya dari dosa ke dosa apa lagi, dari menipu ke menipu jenis apa lagi. Ya, terus begitu. Dan terus meningkat kemaksiatannya. Misalnya hari ini dia gandeng tangannya perempuan itu, besok dia cium, lusa dia zina. Selepas itu dia buka lagi pintu dengan perempuan lain, dia buka lagi sama laki-laki lain. Terus bertambah. Itu tanda kekerasan hati. Kalau orang ada imannya walaupun sedikit teman-teman, kapan dia buat dosa ketakutannya luar biasa. Itu yang Nabi SAW katakan. Orang mukmin itu kalau dia melakukan satu dosa, dia anggap seperti sebuah gunung yang besar di pundaknya. Ketakutannya luar biasa. Tadi tersentuh perempuan bukan mahram, sampai kadang-kadang merinding rasanya karena melakukan kesalahan itu. Ya, mungkin seorang muslim kalau iman sudah tanam dalam hatinya, terbuka sedikit hijabnya, takutnya luar biasa. Jadi perasaan itu adalah tanda lunaknya hati. Hilangnya perasaan itu bertanda kerasnya hati. Allah berfirman dalam surah Sad atau surah Saf, ya, surah 61 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pada saat mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik.
Yang terakhir, yang ketujuh teman-teman sekalian, tanda-tanda orang yang keras hatinya sudah tidak bisa lagi mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Udah nggak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Dan kita temukan dalam kehidupan dia warna-warni. Sholat iya tapi riba iya, sholat iya tapi zina iya, campur baur. Campur baur. Nah, pencampur bauran ini membuat tidak akan merasakan kenikmatan dari keimanan itu. Seperti itulah. Jadi jangan teman-teman terpengaruh dengan bahasa-bahasa syaitan manusia yang mengatakan, sudahlah kau jangan terlalu alim, sudahlah nggak apa-apa, jangan terlalu keras, ini nggak apa-apa lah, toleransi, seperti itu. Ini bahasa-bahasa syaitan manusia. Syaitan jin tidak berhasil goda, syaitan manusia yang bergerak. Ya. Jangan terpengaruh. Ingat, antum seperti kata Atha bin Abi Rabah kepada salah satu khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ingat wahai Amir Mu'minin, kau lahir di muka bumi ini sendirian, kau berbuat juga sendirian, kau yang menentukan itu baik atau buruknya, dan kau akan mati sendirian, serta kau akan dihisap sendirian. Tidak akan berguna singgasanamu ini dan semua orang yang ada di sekitarmu. Coba renungi baik-baik kalimat itu teman-teman sekalian. Dan demi Allah teman-teman, kalau antum paksakan diri detik-detik itu selalu dalam ketaatan, kenikmatannya luar biasa. Luar biasa, susah untuk dinilai. Coba deh rasakan itu pada saat iman kita lagi puncak, itu ada kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Rasanya tentram, biar capek teman-teman, bangun malam kita terkaget, bangun baru 2 jam tidur terkaget, dan perasaan mau pengen sholat. Ada perasaan itu Allah SWT berikan kepada kita itu kemudahan. Biar kita lagi butuh, kita bantu orang lain. Biar lagi padat waktu, tetap luangin waktu baca Quran. Ada sesuatu yang Allah kasih. Dan amal soleh itu akan punya saudara-saudara, sebagaimana perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in masyhur. Dia mengatakan, kalau kau melihat kebaikan pada seseorang, ketahuilah kebaikan itu punya saudara-saudara, walaupun dia di mata orang dianggap buruk. Dan ketahuilah kalau seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan, ketahuilah ada saudara-saudaranya, walaupun dia di mata orang baik. Hati-hati teman-teman, dalam diri kita yang melekat, yang menjadi sahabat kita, amal soleh saja, nggak ada pintu buat maksiat. Harus azam, dan itu di tangan antum keputusannya. Harus tentukan, cukup masa lalu yang berlalu selesai, sekarang ke depan. Demi Allah nggak ada waktu ini, ya? Jangan main-main, nggak ada waktu. Waktu antum terbatas, nanti kalau meninggal baru nyesel. Mumpung malam ini Allah sampaikan di telinga antum dan hati antum, hati-hati, ambil pelajaran dan kerjakan. Dan ingat pesan ini, wallah teman-teman, demi Allah kita, orang kalau bertahan dalam keimanan, nikmat, gak ada sesuatu yang jadi beban. Walaupun kita dalam keadaan susah, sakit, bangkrut, ditipu orang, tetap tentram, enak. Dibandingkan orang yang punya maksiat, tadi saya bilang, sedikit masalah jadi besar buat dia. Udah seperti masalah yang sangat luar biasa. Susah tidur, susah makan, segala macam. Dan orang beriman subhanallah, kalau Allah datangkan cobaan sama dia, Allah datangkan perangkat-perangkat penolongnya. Misalnya dia ditipu sama orang, Allah datangkan orang lain yang akan membantu dia secara cuma-cuma. Hilang barangnya, ada orang gantikan. Dia sakit, ada dokter yang cocok sama dia, ada jalannya. Tapi kalau orang yang keras hatinya maksiat, tidak akan ada jalan keluarnya. Mereka tidak akan dapat wali atau penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz Khalid Wasalamah. Luar biasa teman-teman, nasihat yang bisa kita ambil dari sini. Dari 7 tanda-tanda ini kita bisa mengambil intisari dan cara mengatasinya. Yang pertama, cara mengatasi tanda-tanda kerasnya hati pada diri kita ialah kita harus melatih diri dalam ketaatan. Kita harus pandai dalam melihat keadaan sekitar kita ketika Allah menegur kita atau menguji kita. Ayo kita saling menghabiskan waktu untuk ketaatan, minimal baca Al-Quran 1 ayat ketika habis sholat atau 1 lembar dalam sehari. Ketika hati kita lunak, dunia ini hanya sementara. Kita tidak akan menjadikan sebuah prioritas. Orang beriman, sebesar apapun masalah, tetap akan bersabar karena tahu semua pasti ada hikmahnya. Orang mukmin memiliki ketakutan yang luar biasa ketika berbuat dosa ataupun maksiat. Jangan terpengaruh dengan kata-kata manusia yang tidak baik untuk kita selagi kita dalam ketaatan. Alhamdulillah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya rangkum dari
video yang disampaikan oleh guru besar kita Ustadz Khalid Basalamah. Jika video ini memberikan kebaikan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan share video ini untuk berbagi amal jariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.